kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rifkan Jalaswianto. Saya dari program studi akuntansi di Universitas Internasional Semen Indonesia atau yang biasa disebut dengan sebutan UISI. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu manajemen sumber daya manusia atau yang bisa disingkat MSDM. Nah, MSDM ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil di program studi akuntansi di UISI. Nah, MSDM itu menurut kalian apa sih? Nah, kita akan bahas pengertian manajemen atau perbedaan antara manajemen dan manajemen sumber daya manusia di slide berikutnya, oke? Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan sebutan MSDM. Jadi di slide ini kita akan membahas apa aja nantinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Lalu yang kedua ada tujuan dan manfaat mempelajari manajemen sumber daya manusia. Jadi tujuan kita mempelajari MSDM ini apa gitu. Lalu yang ketiga ada materi apa saja yang sudah saya dapatkan dan sedikit penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia. Lalu agenda yang keempat kita akan membahas kesimpulan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah saya dapatkan. Manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen itu adalah suatu seni melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Sedangkan, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Jadi, MSDM itu adalah alat dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Jadi MSDM sendiri itu adalah alatnya. Seperti itu. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan itu kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, langkah pertama adalah rencana yang ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan, kemudian rencana yang lebih detail untuk masing-masing bagian atau divisi yang ditetapkan. Jadi, perencanaan itu dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, perencanaan sendiri itu adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan, fungsi lain tidak dapat berjalan. Lalu yang kedua adalah analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu adalah kegiatan untuk mengetahui suatu pekerjaan memberikan gambaran umum. Jadi analisis pekerjaan itu cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Jadi terdiri dari ada SOP atau job desk yang artinya menentukan persyaratan yang harus disiapkan. Lalu yang ketiga ada recruitment. Recruitment itu suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai atau karyawan, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi rekrutmen sendiri itu terdapat dari dua bagian, ada rekrutmen dari internal dan ada dari eksternal. Jadi kalau internal itu merekrut dari orang dalamnya sendiri, tapi eksternal itu merekrut dari luar. Lalu yang keempat ada seleksi. Seleksi itu suatu proses yang menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Jadi seleksi itu tahapan awal yang perlu
lakukan setelah menerima berkas lamaran, setelah melihat CV atau kurikulum vitae. Kemudian dari CV pelamar tersebut dilakukan penyortiran. Jadi pelamar yang akan dipanggil akan dilakukan ujian tes atau interview administrasi dan psikologi dari pelamar tersebut. Lalu yang kelima ada orientasi. Jadi diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidang masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Jadi dengan adanya orientasi, begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai demi karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Jadi itu proses untuk pengembangan dan evaluasi karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang keenam, yaitu kompensasi. Kompensasi itu imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketujuh ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi ini dilakukan setelah proses kerja telah dilakukan. Jadi pada proses ini kinerja dinilai apakah sesuai dengan perencanaan yang tadi atau planning yang tadi atau tidak. Jadi pada tahap ini manajemen mengevaluasi keberhasilan, melakukan klarifikasi atau juga memberikan solusi masalah yang terjadi selama proses kerja ini berlangsung. Lalu yang ke-8 ada manajemen karir, yaitu proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat ini dengan cara yang paling efektif. Lalu yang ke-9 adalah promosi. Jadi promosi ini adalah fungsi MSDM yang terakhir. Jadi penugasan kembali seseorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak, dan kesempatan yang lebih besar. Nah, apa sih manfaat mempelajari manajemen sumber daya manusia? Nah, sebenarnya manfaat mempelajari MSDM itu sangat banyak sekali ya. Tapi di sini saya mau menyebutkan hanya 3 saja. Yang pertama, kita dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan diri kita sendiri atau manusia dalam suatu organisasi sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, melatih manusia atau diri kita sendiri dalam bersifat hemat dan efisien dalam mengatur dan melakukan sesuatu baik dalam organisasi maupun dalam individu itu sendiri. Nah, apakah perusahaan butuh manajemen sumber daya manusia? Jadi menurut kalian gimana? Apakah perusahaan butuh manajemen sumber daya manusia? Nah, jawabannya adalah iya. Alasannya, perusahaan membutuhkan manajemen sumber daya manusia agar mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari berbagai pihak. Selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi setiap perusahaan itu pasti dan membutuhkan manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan yang pertama itu ada membantu perusahaan mencapai tujuannya. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini bisa membantu perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, sebenarnya tujuan MSDM ini juga untuk memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau sebuah perusahaan dengan
cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Nah, yang kedua itu membuat kebijakan dan pertimbangan. Yang ketiga, memberikan dukungan dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah media komunikasi terbaik. Sebenarnya tujuan MSDM itu sangat banyak sekali. Di sini saya hanya menyebutkan 4 saja. Nah, MSDM sendiri itu sebenarnya sangat dibutuhkan dan menjadi alat media komunikasi yang terbaik. Tuh. Nah, materi yang saya dapatkan setelah mempelajari manajemen sumber daya manusia itu apa aja? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, materi yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya dapatkan adalah yang pertama, pengertian tentang manajemen sumber daya manusia dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Lalu yang kedua, langkah-langkah manajemen strategis. Manajemen strategis itu adalah mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungannya. Jadi, langkah-langkah manajemen strategis itu ada 8. Yang pertama, bertanya. Yang kedua, mengukur situasi. Yang ketiga, menciptakan opsi strategis. Yang keempat, meninjau opsi strategis. Yang kelima, membuat pilihan strategis. Yang keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Yang ketujuh, menerapkan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja. Jadi ada 8. Nah, yang ketiga, menganalisis pekerjaan dan proses manajemen bakat. Jadi pentingnya analisis pekerjaan adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi standar kerja, konteks pekerjaan, aktivitas kerja, dan peralatan yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, pentingnya tes dan seleksi karyawan. Nah, tujuan dari seleksi karyawan adalah untuk mencapai keseluruhan antara orang dan pekerjaan, untuk menyesuaikan pengetahuan, skill, kemampuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, juga mendefinisikan proses penilaian kinerja. Lalu, faktor-faktor yang menentukan tingkat bayaran. Jadi, faktor yang mempengaruhi rencana pembayaran itu ada 2. Yang mempengaruhi adalah pertimbangan kebijakan strategis. Lalu, yang kedua adalah pertimbangan keadilan, hukum, dan serikat pekerja. Lalu perilaku atau etika relasi karyawan di tempat kerja. Jadi etika itu adalah prinsip tingkah laku yang mengatur seseorang, individu atau kelompok yang digunakan orang untuk memutuskan tingkah laku mereka yang seharusnya. Jadi faktor yang membentuk perilaku etis di tempat kerja itu dimulai dengan kesadaran moral. Jadi perilaku etis itu dimulai dari kesadaran moral dan dari diri kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah peran manajemen dalam keselamatan kerja. Jadi peran manajemen dalam keselamatan kerja ada 3. Yang pertama, mengurangi kondisi yang menyebabkan kecelakaan. Lalu yang kedua, sikap manajemen menjadi hal krusial. Yang ketiga, pemberi kerja harus mengembangkan komitmen mereka dengan kebijakan keselamatan kerja dan memberi prioritas tinggi pada masalah keselamatan kerja. Dan masih banyak lagi materi yang sudah saya dapatkan. Nah, ini adalah slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, hasil mempelajari manajemen sumber daya manusia ini memiliki keuntungan, yaitu kita dapat mempelajari suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan. Bisa tahu juga bagaimana cara untuk mengatur atau membangun sebuah perusahaan dengan tenaga kerja yang baik. Lalu kita juga diajarkan bagaimana mengembangkan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya,
serta belajar dalam hal perencanaan sumber daya manusia. Seperti apa kriteria sumber daya manusia yang baik untuk suatu perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalian pada tahu kan apa itu manajemen dan apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.